dan muslimat rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya, yaitu jagalah persatuan dan kesatuan serta persaudaraan umat Islam, karena kita semua bersaudara. Jangan sekali-kali mau untuk dipecah belah. Allah mengamanatkan dengan tegas dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah, itu kepada tali Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Di hadis yang lain Nabi menyatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang yang beriman lain itu bagaikan bangunan yang tiang-tiangnya, sendi-sendinya semuanya saling menopang satu dengan lainnya. Nah, ini sengaja saya ingatkan karena sampai hari ini di tengah-tengah kita masih saja terjadi sesama umat Islam saling hujat, saling menyesatkan, dan saling mengkafirkan. Jadi jangan mimpi kita bisa bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling mengkafirkan. Jangan mimpi kita bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling menyesatkan. Ini musibah buat umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya sangat prihatin. Terbit sebuah buku dengan judul Mulia dengan Manhaj Salaf. Judulnya bagus betul. Diterbitkan oleh Pustaka At-Taqwa. Yang menulis Yazid bin Abdul Qadir. Kenapa saya prihatin dengan kehadiran buku ini? Kalau kita buka pada bab yang ke-13, yaitu bab yang terakhir, di sini penulis menyebutkan firqah sesat dan menyesatkan. Kita ingin berikan nasihat kepada penulis buku ini atau yang menerbitkannya atau yang mendukung daripada penyebar luasannya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan sembarangan mengkafirkan saudara-saudaramu. Yang mayoritas penduduk Indonesia fikihnya ikut mazhab Syafi'i, akidahnya ikut mazhab Asy'ari. Kok seenaknya pendatang-pendatang baru ini mengkafirkan mayoritas bangsa Indonesia? Jadi kalau buku semacam ini dibiarkan terbit, saya curiga kalau ini merupakan bagian daripada agenda Zionis dan Salibis internasional yang ingin mecah belah umat Islam. Nggak boleh pemerintah diam. Pemerintah itu pemimpin. Pemimpin itu orang tua bangsa. Orang tua bangsa itu harus menjaga rakyatnya supaya tidak diadu domba oleh siapapun juga. Insya Allah. Kalau buku-buku macam ini dibiarkan, kacau ini negeri. Saya mau tanya sama yang hadir, apa kita semua kalau dengar Imam Nawawi dihina, kita bisa diam? Apa kita bisa diam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disesat-sesatkan? Apa kita bisa diam Imam Suyuti dikafirkan?
pengarang ini merasa Wahabi adalah ajaran yang paling benar, silakan. Dia menamakan dirinya pengikut Salafi, atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Wahabi. Nah, sehingga ke depan kita mesti lebih hati-hati. Kalau mau hadir di suatu majelis, lihat-lihat dulu, ini majelisnya majelis apa. Kalau majelisnya majelis caci maki ulama salaf, nggak usah hadir, saudara. Islam atau yang lebih dikenal dengan FPI sebagai wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar ternyata kemudian hidup dalam kontroversi. Belakangan, bahkan masyarakat lebih mengenal organisasi yang mempunyai laskar pembela Islam ini sebagai tukang gebuk. Karena FPI yang awalnya hanya beraksi dalam penutupan klub-klub malam di tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat, kini justru berani membenturkan diri ke dalam konflik dengan organisasi berbasis agama lain, melakukan pengerusakan, dan bahkan melawan aparat keamanan. Buntut dari aksi penyerangan yang dilakukan oleh massa FPI di Monas mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi mengusut kasus penyerbuan FPI atas massa yang sedang memperingati hari lahir Pancasila di Monas kemarin. Dalam aksi ini, perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Polisi mengaku telah mengantungi 5 calon tersangka dalam kasus ini. Jadi kita sudah mengidentifikasi, sementara ada 5 yang kita bisa masukkan kategori sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan. Penyerbuan atas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan AKBB kemarin menuai kecaman. Sejumlah korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit akibat penyerbuan ini. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Nasional juga datang dari berbagai daerah di tanah air. Di Yogyakarta, puluhan pengendara motor tak dikenal menyerang markas FPI di Jalan Wates. Papan nama FPI dirusak. Emosi pun mengemuka. Sudah kondisikan tidak akan menyerang apa-apa kita. Tapi karena kita dijauhi diserang dahuluan, kita tetap saya sebarkan jihad sabilillah, perang. Puluhan anggota FPI yang mendengar kabar penyerangan markasnya langsung mensweeping lokasi kejadian. Para pemuda yang nongkrong di sekitar TKP jadi sasaran aparat mereka. Tidak
Kedatangan polisi yang berupaya menenangkan dan mengevakuasi korban tidak diperdulikan massa yang kalap. Namun korban akhirnya bisa diselamatkan aparat. Ya, dari Polres saya amankan. Ya, udah. Di Jember, ratusan massa dari Satgas PKB dan GP Ansor Jember mendatangi rumah Ketua FPI Jember dan sempat memaksa masuk. Sang ketua bersedia dialog dan permohonan maaf meluncur darinya perihal korban luka-luka dalam tragedi Monas. Bahkan ia mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Sejak hari ini FPI Jember membubarkan diri. Demikian pernyataan kami buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, massa gabungan dari Ansor, Garda Bangsa, PMII, dan Banser ini emosi atas penolakan Ketua FPI Surabaya membubarkan organisasinya. Habib Ali sang ketua sempat histeris. Amankan mereka, keluarkan mereka dari rumah. Tiba-tiba, Habib Alwi, ayah dari Habib Ali, menyuruhkan pembubaran FPI Surabaya. Habib Ali pun akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi membubarkan FPI Surabaya di tengah tekanan. Kalau memang ini menjadi baiknya, bubarnya FPI di Surabaya. Katakan bubarkan FPI. Komisi 9 berbicara pada temu kangen paguyuban keluarga korban Orde Baru di Banyuwangi, siang. Ripka ditemani dua anggota Komisi 9 lainnya, juga dari fraksi PDIP. Tapi menurut panitia, acara di rumah makan Pakis Ruyung ini adalah sosialisasi kesehatan. Zaman Orde Baru saya ditahan, izin klinik saya dicabut, izin punya anak dokter udahlah, apalagi punya riwayat trauma politik tahun 65, kamu praktek aja atau begini kan, kamu siap maju di politik, ya. Tapi tiba-tiba Mengemaskan acara lain. Oke, ini rumah apa? Acaranya apa ini? Kesehatan, Pak. Tadi bilang. Iya, saya masalahnya ingin masuk ya. Jadi, tolong Pak, ngomong. Jadi dari saya sendiri ingin memberitahu kepada Mbak, saya menghargai kehadiran Anda di sini, tapi saya tidak mau bahwa acara ini akan mengubah atau membuatkan suhu politik di Banyuwangi. Jadi Pak, sampai orang Jakarta keluar aja. Jangan bikin sulit di sana. acara dibubarkan paksa oleh massa Front Pembela Islam dan Ormas Penyelamat Pancasila. Harus bubar. Harus bubar. Dari mana? Ya, tolong. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Ini katanya negara demokrasi. Tolong dicek gimana Mbak? Gimana Mbak? Negara demokrasi. Bukan dong, gimana Mbak? Pertemuan itu apa? Yang ngomongin kesehatan kan tadi dengar buruh kesehatan masa salah? Itu sesuai dengan tugas kami dari Komisi 9. Apa alasan massa FPI dan Ormas Penyelamat Pancasila membubarkan acara? Oming masih terbaring lemah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan benda tumpul. Oming mengaku tidak habis pikir
mengapa peringatan Hari Lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Bahkan orang yang sudah berdarah-darah pun masih tetap diancam gitu, membawa bambu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada orang yang membawa senjata gitu, senjata pipa gitu, pipa ledeng kecil itu, bukan cuma bambu yang mereka bawa sebagai bendera. Kekerasan massa FPI ini juga dirasakan oleh aktivis Nahdlatul Ulama Guntur Romli yang menceritakan pengalamannya saat dibesuk Gus Dur. Saya sih kalau di tempat sih enggak tentu selamat ya, tapi saya lihat ibu-ibu sama anak-anak dipukulin itu, umur 3 tahun itu akhirnya saya mau ngalamin gitu terus ya, mereka ke saya. Iya nggak tahan. Puluhan orang sempat merasakan kekerasan yang dilakukan massa FPI di halaman Monas. Sampai petang ini, 9 orang masih dirawat intensif di rumah sakit. Selain mengalami luka fisik, tentulah peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Jangan bikin provokator, jangan bikin provokator, jangan bikin provokator. Jangan bikin FPI marah ya. Yang depan, ada pemancing. Ini siapa ini? Sekarang udah ada api. Ini FPI, guru kami ini yang sidang. Jadi lo bilang FPI ini bilang teroris. Ingat. Jambakan diterima wanita ini karena ia dituding telah menuduh FPI sebagai teroris. Anggota FPI yang emosi langsung melakukan tindakan anarkis. Untunglah tidak terjadi aksi kekerasan lebih lanjut karena anggota polisi langsung melerai kejadian ini. Saudara, polisi mengaku telah mengantongi 5 nama tersangka dalam kasus penyerbuan di Monas, Jakarta kemarin. Namun polisi menolak menyebutkan identitas mereka. Front Pembela Islam menyatakan siap melakukan perlawanan dalam kasus ini. Jadi kita sudah mengidentifikasi, sementara ada 5 yang kita bisa masukkan kategori sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan.
Pernyataan polisi disampaikan usai menemui sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat di kantor Markas Besar Kepolisian Jakarta. Terima kasih. Di tempat terpisah, pimpinan Front Pembela Islam menggelar konferensi pers di kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Mereka menyatakan perlawanan atas rencana penangkapan anggotanya. Sekarang untuk penangkapan terhadap rekan-rekan kami akan melakukan perlawanan. Kami menyuruhkan kepada Presiden, jangan di shop-shop ikut ngomong-ngomong tangkap, bubar ini Ahmadiyah. Dan saya nyatakan, kalau Ahmadiyah dibubarkan, begitu kepres terbit, katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, yaitu berarti hari Rabu, hari Kamis silakan tangkap saya, Munarman, Kementerian Hukum, selaku Panglima Komando Laskar Umat Islam. Polisi bergerak mengambil tindakan. Untunglah aksi kekerasan tak kembali terulang. Sikap Habib Rizik Syihab yang janji akan melawan jika ada anggota yang ditangkap kali ini melunak. Saya minta sekali lagi seluruh aktivis FPI, Laskar, semua rekan-rekan seperjuangan yang ada di Petamburan ini jangan menghalangi tugas kepolisian. Dan insya Allah polisi akan melakukan pencarian, penggeledahan dengan cara yang santun. Nah, itu yang kita sampaikan kepada Laskar yang ada. Kira-kira jelas tidak? Laskar, aktivis, pengurus FPI semua jelas. Nah, siap untuk digeledah, siap untuk diperiksa. Kalau ada foto, siap untuk dibawa. Nah, siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Takbir. Polisi menangkap puluhan anggota FPI untuk dimintai keterangan. Polisi juga menyita puluhan tongkat dan sejumlah senjata tajam. Puluhan petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dini hari tadi menggerebek rumah Panglima Komando Laskar Islam Munarman di kawasan Pondok Cabe, Jakarta Selatan. Polisi yang datang ke lokasi sempat kesulitan saat akan memasuki rumah tersebut karena pemilik rumah enggan membukakan pintu. Setelah polisi ditemani oleh pengurus lingkungan, adik kandung Munarman langsung membukakan pintu. Setelah melakukan penggeledahan selama sekitar setengah jam, polisi tidak bisa menemukan Munarman. Adik Munarman juga tidak mengetahui di mana keberadaan kakaknya tersebut. Munarman sendiri dicari polisi karena diduga telah melakukan penghasutan dan penganiayaan dalam peristiwa Monas beberapa waktu lalu. Polisi sendiri sebelumnya menetapkan Munarman dan beberapa anggota FPI lainnya masuk daftar DPO atau daftar pencarian orang. Sedangkan kuasa hukum Front Pembela Islam hingga kini tidak mengetahui keberadaan Munarman.